Bunda, selamat berjumpa lagi di pelajaran agama Katolik kelas 12. Tema pertemuan kita kali ini adalah tentang keberagaman dalam hidup bermasyarakat. Pada bab pertama kita telah melihat tentang panggilan hidup. Di bab kedua kita mempelajari tentang nilai-nilai penting dalam hidup bermasyarakat. Dan di bab 3 ini akan kita pelajari tentang keberagaman dalam hidup bermasyarakat. Keberagaman itu adalah hal yang niscaya, tak dapat dihindari. Ada di tengah-tengah masyarakat sebagai kekayaan anugerah Tuhan. Kita melihat saja bangsa Indonesia kita yang tercinta ini terdiri dari beraneka macam suku dan budaya, bahasa, adat istiadat, dan juga agama serta aliran kepercayaan. Kita hidup di tengah keberagaman seperti ini. Mari kita saksikan cuplikan sekilas tentang keberagaman, keindahan yang ada di negeri kita yang tercinta ini. The Ambassador of the Republic Indonesia for Bulgaria, Mrs. Shri Astari Razjad, accepted the awards at the awarding night of the festival at Veliko Tarnovo City, Bulgaria. People of the land, they dance and sing, magnificent beauty of nature. The chief judge of the 13th International Tourism Film Festival, Irina Naidanova, explained that the judges were very impressed with the videos produced by the Tourism Ministry of Indonesia. The videos are exactly in line with the spirit of the festival. The fascinating natural beauty and the warm and welcoming culture presented have made us keen to come and visit Indonesia ourselves, said Irina Naidanova. The success surpassed the earlier achievement made in 2016 when the video, Wonderful Indonesia, West Papua won the category of Corporate Tourism Film spot at the festival. These achievements are the fruit of continuous hard work put into promoting Indonesia's tourism on the international scene that are created with exceptional quality. The awards will also boost the Wonderful Indonesia brand, and at the same time further spread the splendors of Indonesia to the world, said Indonesia's Tourism Minister, Arief Yahya. They dance and sing, magnificent beauty of nature. Among the colors of heaven, this is a wonderful place. I feel loved, I feel wonderful, oh wonderful Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah komunitas yang beragam. Banyak perbedaan. Karena itu harus disikapi secara arif agar perbedaan-perbedaan ini tidak berujung pada sebuah konflik. Kerusuhan massa pernah terjadi di beberapa daerah di Indonesia. FOTOIST. Kerusuhan atau huru-hara terjadi ketika sekelompok orang berkumpul bersama melakukan tindak kekerasan terkait perlakuan yang dianggap tidak adil ataupun sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu. Penyebab kerusuhan beragam mulai buruknya kondisi ekonomi, penindasan pemerintah terhadap rakyat, hingga konflik agama atau etnis. Berikut ini kerusuhan yang pernah mengguncang Indonesia. Sebelumnya bagi sahabat yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video menarik lainnya, dan itu gratis. 1. Kerusuhan Sampit. 3 tahun setelah kerusuhan Mei tahun 1998, sebuah kerusuhan baru hadir.
Di Kalimantan Tengah terutama kota Sampit, kerusuhan antara dua kubu etnis berakhir dengan mengerikan. Setidaknya ratusan warga meninggal. Penyebab dari kerusuhan antara etnis Madura dan Dayak ini masih simpang siur. 2. Kerusuhan Sambas. Selain di Sampit, di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat pun sempat terjadi kerusuhan berdarah. Bahkan di sini korban yang jatuh pun memasuki angka ribuan. Hampir sama dengan kerusuhan di Sampit, kerusuhan Sambas yang terjadi pada tahun 1999 ini disebabkan oleh pergesekan antara suku pendatang dengan suku pribumi, yaitu antara suku Melaku dan Dayak dengan suku Madura. 3. Kerusuhan Poso. Kerusuhan Poso adalah rangkaian kerusuhan yang terjadi selama 3 gelombang. Kerusuhan pertama terjadi pada 1998 hingga berlanjut di 2000 sebanyak 2 kali. Kerusuhan ini membuat stabilitas di Poso dan kota sekitarnya jadi anjlok. Jika 2 kerusuhan sebelumnya dipicu isu etnis, kerusuhan yang terjadi di Poso dipicu oleh masalah agama. 2 agama besar di Poso, Islam dan Kristen saling adu kekuatan dan merasa benar. Dan itu adalah konflik-konflik yang pernah terjadi di Indonesia. Semoga untuk kedepannya tidak ada lagi terjadi konflik. Kita semua saling menghormati dan menghargai satu sama lainnya, agar menciptakan kedamaian dimanapun berada. Sungguh miris melihat akibat yang terjadi dari konflik-konflik yang ada. Banyak orang menderita, bahkan sampai kehilangan nyawa. Untuk itu, kita semua diajak untuk bersama-sama membangun persatuan dan mengusahakan perdamaian di bumi kita yang tercinta. Gereja Katolik dalam seruannya di dokumen Konsili Vatikan II Gaudium et Spes artikel ke-78 dengan tegas mengajak seluruh umat Kristiani untuk bersama-sama dengan semua orang yang cinta akan perdamaian berusaha sekuat tenaga untuk mengusahakan perdamaian dan persatuan umat manusia atas dasar cinta kasih Allah. Keberagaman, toleransi, dan menghargai antar sesama. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas berkat-Mu bagi negeri kami yang penduduknya dari berbagai ragam suku, agama, dan budaya. Kami mohon berkat-Mu bagi semua yang mendiami tanah air ini. Semoga kami semua berusaha memelihara dan memajukan bangsa ini dengan semangat persatuan dan kebersamaan. Bebaskanlah tanah air kami dari bahaya bencana alam, kelaparan, perang, dan wabah penyakit, terutama penyakit COVID-19 yang sedang mengancam negara kami. Semoga kami semua tekun membangun tanah air kami demi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh bangsa. Bantulah kami mewujudkan tanah air yang adil, makmur, aman, damai, dan sejahtera, sehingga tanah air yang kami diami di dunia ini selalu mengingatkan kami akan tanah air surgawi, tempat kami akan berbahagia abadi bersama Dikau. Semua ini kami tunjukkan kepadamu
dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.